Ya, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya kondisikan dulu nih. Saya lihat dulu wajah-wajahnya. Ayo tampilkan semua videonya. Jangan ada yang di close, Waalaikumsalam. kecuali itu yang mendesak ya. Susah. Ya, silakan untuk salah satu memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, gantian coba, jangan ketua kelas saja yang memimpin. Semua harus mencoba menjadi pemimpin. Ayo silahkan untuk Mbak Robiatun memimpin doa di awal pembelajaran kita pagi ini. Silahkan. Baiklah Pak, teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Robiatun. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, tetap semangat ya di hari Senin ini. Kemarin kan kita sudah libur sehari di hari Minggu. Jadi di hari Senin ini kalian sudah berada di Meet bersama saya. Harus semangat dan siap menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan kali ini. Untuk penyemangat hari ini, saya putarkan dulu sebuah lagu nasional. Mari kita simak dulu. Ya, judul Maju Tak Gentar tadi mengingatkan kita bahwa pahlawan dahulu sangat semangat dalam setiap waktu. Begitu juga kalian ya, harus semangat dalam pembelajaran ini. Coba saya cek dulu teman-teman kalian sudah hadir semua di Gimit apa belum? Link presensi sudah saya kirim via chat Gimit ya. Coba diperhatikan dan segera diisi dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Namun sebelum saya menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai, saya akan menampilkan sebuah video yang saya harap bisa memotivasi kalian semua. Tahukah Anda bahwa kebiasaan orang sukses, and this is true, kebiasaan orang sukses adalah salah satunya membaca buku. Iya, dari video tadi, apa yang dapat kita simpulkan anak-anak? Apa ya, Burstini? Ya Pak, kalau dari pengamatan saya tadi, kalau dari video tadi ya Pak, belajar itu tidak harus di sekolah Pak, jadi bisa belajar di mana saja gitu Pak. Ya, seperti itu jawaban dari Mbak Rustini ya. Belajar harus di mana saja. Jadi, jika kita ingin sukses, maka perbanyaklah membaca. Nah, itu yang sebenarnya saya tekankan pada video yang saya contohkan tadi. Kenapa Bapak menekankan kegiatan membaca? Karena banyak permasalahan yang saya temui pada kalian ini, yakni sebenarnya malas membaca, betul tidak? Nah, maka dalam pembelajaran kali ini, iya seperti itu. Jadi, pada pembelajaran kali ini ada KD, sebentar saya tampilkan dulu. Kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini pada 3.7 mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang tergantung dalam cerita rakyat hikayat, baik lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensi menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat, mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat, mendeskripsikan nilai sosial, agama, kebudayaan, moral, dalam cerita rakyat. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat dengan tepat dan penuh tanggung jawab. 2.
mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat dengan benar dan percaya diri. 3. Mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat dengan tepat, tanggung jawab, dan percaya diri. Untuk materi hari ini, saya sudah menyiapkan video yang menarik bagi kalian. Kemudian nilai dalam cerita. Ada nilai kepemimpinan, ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai moral. Oke, setelah melihat presentasi tadi, pastinya kalian sudah menyimak dan memperoleh hal penting. Maka coba saya tanyakan, coba untuk pengertian hikayat tadi apa? Diulang, coba Mbak Pur? Atau ada yang bisa? Silakan menjawab pengertian hikayat tadi. Saya Pak, Iya, silahkan Pak Satria. kalau hikayat itu dia cerita tentang raja-raja Pak, tentang masa lalu yang berbau mistik, gaib, ada unsur-unsur namanya tentang kerajaan, keperkasaan kerajaan. Judulnya atau apa? Yang terjadinya Danau Toba. Ya, Oh, terjadinya Danau Toba ya. Oke, terima kasih Mas Satria. Kemudian kalau Mas Satria kan dari Sumatera, coba yang dari Sulawesi, Pak Joni ya, Mas Joni. Adakah cerita rakyat yang terkenal atau yang Mas Joni hafal ini? Judulnya? Ya, kalau cerita rakyat dari Sulawesi Selatan Pak sih ada Pak. Malah ada yang sudah difilmkan seperti itu Datu Museng Pak yang sudah difilmkan oleh artis India itu. Oke. Sudah di layar lebar Pak. Itu. Iya. Ceritanya lebih romantis Pak daripada film Titanic. Dari Romeo and Juliet. Dia rela mati dengan keris yang sama dengan pacarnya Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas Joni. Bagus, kalian semua sudah paham mengenai materi hikayat, maka saya berikan teks di situ di link chat Gmeet. Dan nanti kalian buka. Terus saya mainkan sebuah video ini tentang cerita rakyat yang berjudul Putri Hijau. Silakan kalian menonton videonya. Nanti kemudian kalian analisis teks yang sudah saya berikan di Gmeet dengan memperhatikan teks yang sudah saya berikan. Secara berkelompok, seperti kelompok yang sudah kalian punya ya, jangan berubah. Berkelompok dengan grup WA seperti biasa, silahkan kalian tentukan nilai-nilai yang muncul dalam hikayat tersebut. Jadi jangan melenceng ya. Kalian tentukan nilai-nilai yang muncul dalam hikayat tersebut. Nanti perwakilan yang saya tunjuk di kelompok untuk presentasi. Silakan setiap kelompok menyimak video yang akan saya putar dan catatlah tokoh, isi, amanat, lalu nilai-nilai apa saja yang muncul dalam hikayat tersebut. Hikayat Putri Hijau, cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang... Ya, sudah selesai video tadi. Dengan menggunakan teks yang sudah kalian pegang ya di Gmeet ada, silahkan mulai berdiskusi dan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Silahkan saya beri waktu untuk berdiskusi. Oke, waktu berdiskusi sudah habis. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi ini saya tunjuk ya. Coba untuk Mbak Nur Aziza, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Untuk hasil diskusi kelompok kami, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut adalah A. Ada nilai moral.
keterangannya di sini menolak mentah-mentah lamaran seseorang pria sangatlah tidak sopan. Kemudian ada nilai budaya. Buktinya, ia mengirimkan beberapa perhiasan untuk menunjukkan keinginannya melamar Putri Hijau. Kemudian menyiapkan kemean, segenggam beras, dan sebutir telur ayam. Ia memerintahkan sang adik untuk membakar kemean, kemudian menaburkan beras dan telur. Yang ketiga ada nilai sosial. Sang raja yang tak punya belas kasihan terhadap sesama umat. Kemudian ada nilai religius. Nilai religius di sini buktinya membakar kemenyan, percaya akan hal gaib. Terakhir ada nilai edukasi. Nilai edukasi buktinya dalam video tadi, dalam bertindak atau ucapan harus dipikirkan 2 kali. Demikian Pak hasil dari diskusi kelompok kami untuk nilai-nilai berdasarkan video tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah saya tunjuk untuk menjawab. Ya, sudah presentasi semua? Banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita hikayat tersebut. Hal-hal yang baik dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Sebagai hasil luaran pembelajaran kita hari ini, saya minta dari jawaban kalian mengenai nilai-nilai yang disampaikan tadi, silakan kalian membuat sebuah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara yang nanti diunggah boleh TikTok, Instagram, atau Facebook yang lainnya, bebas. Tapi jangan lupa mentak saya, nanti linknya kirim, saya lihat. Seperti itu sudah paham semua ya anak-anak? Oke, ada pertanyaan untuk tugas kita yang terakhir ini atau pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, kita masuk ke evaluasi yang linknya sudah saya sediakan di Jimit, silakan dibuka. Ada beberapa pertanyaan kecil dan mudah untuk mengukur penerimaan materi hari ini ya, silakan dibuka dan kemudian diisi. Oke, sudah mengisi semua, saya harap kita semua dapat menjadi manusia yang baik yang dapat dijadikan contoh teladan dan berguna oleh orang lain. Nah, seperti yang disampaikan penulis hikayat yang tadi kita tonton. Baiklah, waktu kita sudah habis, jangan lupa untuk membaca cerita rakyat yang lain sebagai perbandingan dan modal belajar untuk materi selanjutnya. Atau saya beri tugas khusus nantinya akan saya sampaikan di grup WA saja ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita masih di teks cerita rakyat ini, namun dengan KD yang berbeda. Cukup untuk hari ini, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, ada yang mau bertanya tentang tugas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, coba saya yang tanya ini. Mbak Sri, ada? Apa yang kita dapat hari ini? Baik Pak, hari ini kami mendapat materi tentang hikayat, baik itu dari pengertian, nilai-nilai yang terkandung, serta yang paling utama kami mendapat kosakata baru dari hasil membaca sebuah teks hikayat. Itu Pak yang didapat hari ini. Ya, terima kasih. Bagus sekali Mbak Sri ya. Bagus, sepertinya sudah masuk semua. Ya, kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan ucapan syukur sesuai keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.